Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat infra semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan yang pasti dilimpahkan rezekinya. Saat ini saya sedang berada di jembatan Kaliuyut ya. Jembatan Kaliuyut Cibitung yang sudah dinanti-nanti oleh warga Cibitung untuk segera dilintasi, dan ini adalah penampakan terkini dari jembatan Kaliuyut. Nah, seperti yang saya tampilkan, ini adalah kondisi terkini dari jembatan Kaliuyut. Jembatan Kaliuyut seperti kita ketahui itu dimulai ya pada tanggal 20 April dan sesuai target ya, kontrak ya, kalau yang saya lihat itu sampai dengan 20 Juli. Artinya kalau sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 3, berarti masih panjang ini ya untuk menuju finishingnya. Tapi kalau saya lihat dari fisik sepertinya sudah akan selesai ya. Kita lihat seperti ini. Ini sudah dicor dan kami lihat dari sisi fisik ini ya. Jadi ini kondisi jalan ya, terus naik ke sana tuh, sampai ke arah jembatan. Dan bisa saya tampilkan kondisi ketebalan dari beton atau cor-coran ini. Nah, ini cor-coran ini lumayan tebal ya. Tuh. Ini juga tebal sekali. Ini ada setengah meteran ya, setengah meter lebih lah, ada semeter bahkan, kurang lebih segitu ya ketebalannya. Ini sudah dicor. Ini juga sudah terpasang ya betonnya di sebelah sini. Tinggal finishing aja, mungkin tinggal ngaci lah bahasanya, mungkin begitu. Nah, ini ya. Jadi artinya sebetulnya tidak lama lagi kalau dari sisi fisik ini pengecoran sudah dilakukan, tinggal finishing yang sifatnya itu ringan-ringan aja sih sebetulnya ya, karena tidak ada lagi pekerjaan konstruksi besar di sini ya. Gue lihat lebar ya, ini untuk dua arah. Oke, bisa untuk kendaraan. Jadi tinggi ya, tapi karena ini jalannya ditinggiin, jadi ini agak turun air nih. Kalau misalnya hujan air turun ke bawah, tapi dibikin selokan gitu sih, jadi aman ya. Di kebuang ke kali itu. Jadi buang ke sana. Yang di bawah juga ada drainase. Bawah, tapi memang masih berantakan kabelnya. Ini ada drainase dari sebelah sana nih. Ini saya injek dulu. Ini drainase dari ujung sana. Jadi air dari sebelah sana air langsung dibuang ke kali ini. Nah, di sini ada keterangan nih. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Hotel Perkantoran Kabupaten Bekasi. Nah, nama kegiatan proyeknya ya, kita jelaskan aja di sini biar mungkin sobat infra tahu semua, khusus untuk warga Cibitung yang mengetahui ya bagaimana dengan nilai proyek hingga kapan selesai. Ya, kita ulangin. Nama kegiatan rehabilitasi tol jembatan Pasar Uyut Jalan Bosi Raya ya, Kecamatan Cibitung, dengan lokasinya di Cibitung. Nomornya sudah tertera di situ ya. Mungkin bisa dibaca oleh sobat infra. Waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Nah, di sini dimulai 25 Februari 2025, selesai 24 Juli. Nah, ini di kontrak ya, sorry saya revisi ya. Mohon maaf, di depan tadi saya bilang 20 April sampai dengan 20 Juli. Itu pengumuman ketika dipasang di jalan ya, di Jalan Raya Bosi itu ada pengumuman tanggal 20 April sampai dengan 20 Juli. Jalan Raya Bosi ini khususnya di jembatan ini tidak bisa dilintasi, tapi kalau di proyek kontrak proyeknya ini itu dimulai tanggal 25 Februari sampai dengan 24 Juli 2024 ya, dengan nilai 1,9 miliar ya, 1,995,661 ya, 1,995. Jadi kalau 1,9 miliar. Nah, sumber dananya itu sumber dana dari APBD ya tahun 2025. Berarti tahun ini. Jadi APBD-nya Kabupaten Bekasi ya. APBD tahun 2025. Pelaksananya PT Lavensi di Pudona yang saya tahu. Pelaksana konstruksi ini basisnya di Bekasi ya. Dan
kalau saya lihat ini cukup berpengalaman juga lah versi Liku ya, itu bisa di riset ya. Jadi pembangunan Kaliut ini dengan nilai 1,9 ini ya, saya zoom lagi ya biar jelas. Itu nilainya 1,9 ya, 1,995 ya. Ya. Ini cukup tinggi ya nilainya. Gitu ya. 1,9. Oke. Itu sebagai informasi berapa nilainya, kapan selesai. Ini dilakukan renovasi sebetulnya ya masih mundur lagi, tanggal 24 baru selesai ya, untuk proyeknya. Nah ini karena memang belum dilintasi ya, tutup gini ya, belum mulai, tapi belum tuntas, masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan ya. Pasti sih finishing seperti ini nih. Ini kan beberapa finishing yang belum diselesaikan nih ya, kan ternyata ini harus di finishing dulu ya kan, lebih secara estetika lebih oke lah ya. Ini juga, ini kan juga belum dibersihin ya kan. Tuh. Mungkin nanti ada pengecatan juga, tapi secara fisik sih sebenarnya sudah ngebentuk, cantik ya, sudah ngebentuk sih, mantap. Sudah mulai beres nih, tuh kan udah dibentuk ya. Jadi sebenarnya tinggal finishing yang sifatnya ringan aja gitu ya. Begitupun yang sebelah sana, tapi yang sebelah sana nah, mungkin nanti ini juga akan dikasih keterangan nih. Misalnya jembatan untuk papan nama kali ya, jembatan apa, lokasi di mana, mungkin seperti itu ya kan. Ini juga nanti akan di finishing lagi. Yang sebelah sini belum nih, yang sebelah sana masih kasar nih ya, belum beres. Dan saya ketika kesini berulang kali suka mengupdate soal sambungan ini nih ya, girder ini nih dengan beton dengan cor-coran, tapi memang di sini kayaknya posisi itu tidak nempel ya, memang masih rongga. Ini kayak ada rongga sedikit di sini. Oke. Kita lihat yang sebelah sana, apakah juga ada rongga ya. Jadi memang nggak rapet ya tuh. Jadi memang ada selah gitu ya. Secara posisi memang saya berpikir apakah sama kayak di jalan tol, ada ruang untuk pemuaian ya, untuk sambungan. Nah itu yang sebetulnya saya pengen tahu juga nih. Kalau rapet kayaknya juga nggak bagus juga, karena ini kan beton yang dipasang aja yang sebelah sini, yang di tengah-tengah ini ya, picas yang ditaruh aja gitu kan, bukan dicor. Nah kabarnya yang saya tampilkan ini nanti juga akan di ini aspal, kabarnya sih begitu ya. Kita lihat aja, kita tunggu. Jadi memang masih butuh waktu. Kalau sekarang masih tanggal 3 ya, masih beberapa 2 pekanan lah ya kurang lebih ya, kalau kita mengacu sebagai kontrak ya. Masih ada waktu sekitar 10 hari lebih begitu ya. Nah ini masih ditutup. Ini kondisinya mendung ya, betul ya, kondisi masih mendung ya, dan semalam juga bisa hujan. Saya lihat ini kondisi airnya tidak seperti biasanya. Kalau musim panas itu airnya cenderung hitam gitu kan, dan rendah. Ini agak naik ya, dan agak berwarna agak sedikit coklatan ya gitu. Dan seperti yang saya tampilkan juga, ini adalah pembangunan proyek properti ya, yang juga tengah dikebut pembangunannya. Jadi di sini itu ada Rungo dan Ruko ya, pesona rumah ya. Yang paling belakang itu bahkan sudah mulai jadi tuh gitu. Tentu proyek Kaliuyut senilai 1,9 miliar ini tentu menjadi harapan bagi warga Cibitung ya, tentu ya, sekali lagi tentu, karena bagi sobat infra terutama warga Cibitung mungkin ini sangat lama pembangunannya, tapi kalau mengacu dari kontrak ya memang ya begitu kali ya pembangunannya cukup detail gitu kan, dan ya terkesan lama. Kenapa jadi lama ya, karena ini kan jalur vital gitu kan, yang tiap hari dilalui oleh masyarakat yang melintas gitu kan. Jadi ketika ada pengalihan arus seperti yang saya tampilkan di sebelah sana itu tuh, dan memasuki ke area pemukiman di dalam sana itu dengan banyak banget jalur-jalur sempit, tikungan, bahkan banyak juga Pak Ogah katanya seperti itu, Pak Ogah dadakan ya, otomatis ya, mereka masih terganggu ya kan dengan rekayasa lalu lintas yang sebetulnya jalan yang dilalui tidak sesuai dengan
harapannya mereka gitu kan. Tapi ya demi kebaikan bersama juga ya, pembangun ini kan harus maksimal pembangunannya ya, mudah-mudahan sih maksimal ya sesuai dengan harapan. Dan ini kan dibuat agak tinggi ya, jadi mungkin nanti ketika ada lonjakan air yang cukup tinggi, harapannya tidak terendam gitu. Harapannya sih begitu ya gitu. Intinya adalah lagi-lagi pembangunan jembatan, pembangun infrastruktur jembatan gitu kan, adalah penghubung yang memudahkan masyarakat menggunakan jalan seperti ini ya. Tapi lagi-lagi masih harus bersabar ya, pembangunan itu memang butuh waktu gitu. Sobat Infra, mungkin ada yang mau memberikan kritikan maupun saran terkait dengan pembangunan jembatan Kaliuyut ini, silakan masuk di kolom komentar ya, kita berdiskusi sehat aja gitu ya terkait dengan kemajuan ini. Dan biasanya sih pembangunan jembatan Kaliuyut ini yang banyak komentar tuh, kapan selesai bang, kapan selesai ini bang gitu ya. Nah itu banyak banget komentar itu, tapi ya ini faktanya, ini yang saya tampilkan. Mungkin banyak banget sobat infra yang melihat di YouTube gitu kan, bagaimana progres dari Kaliuyut ini. Bahkan ada yang bisa ngedrone gitu, melihat penampakannya, keren sih. Kita lihat penampakan dari jembatan Kaliuyut yang sekarang masih terus dikerjakan. Kita lihat landscape-nya dari sebelah sini. Oke ya. Ini penampakan terbarunya ya. Dan sebelah kanan seperti biasa saya selalu menampilkan bagaimana kondisi drainase yang sudah terpasang lebih awal ya. Ini sangat membantu banget ya ketika ada aliran deras ya, banjir gitu kan, langsung dibuang ke Kaliuyut. Cuma ini masih berantakan nih karena belum diberesin dan dalam tahap proses pembangunan. Jadi nanti ya tunggu beres aja ya, namanya pembangunan itu masih berantakan gitu. Saya coba cek pipa lagi di samping jembatan. Batu kapur, paku. Awas mas, ada paku, jangan injak. Ini drainase, jadi dibuang ke kali. Dan ini kan baru banget hujan ya semalam ya. Kita lihat. Ini kondisi penampakan dari sisi kali ya. Ini Kaliuyut yang kebetulan semalam hujan ya, subuh tadi hujan gitu ya, dan alirannya cukup agak deras ya, dan ada pipa di bawah situ. Kalau saya lihat dari fisik ini pipa yang sebenarnya kayaknya baru dibongkar dan dinaikkan. Sepertinya sih begitu ya kalau dari fisik ya, saya lihat dia bekas betonnya ini. Tuh, yang warna biru ya. Tapi yang sebelah sana nggak dinaik. Ya itu kewenangan mereka sih, tapi khawatir aja kalau hujan deras itu nyangkut di sana tuh sampah-sampah. Banyak warga juga ya yang memiliki poin tentang jembatan ini. Ini jembatan sangat bermanfaat terhadap lalu lintas mobilitas masyarakat yang ke arah Pantura. Yang ke kanan itu adalah ke arah Pantura ya, ke arah Cibitung. Yang ke kiri ini bisa ke area perumahan, banyak banget nih perumahan Cibitung, Cikarang gitu kan. Banyak banget warga yang melintas di daerah sini. Makanya kenapa ketika ada pembangunan jembatan ini yang memakan waktu cukup lama gitu ya, itu bertanya-tanya ya kan. Ada yang bilang katanya ini terlalu lama gitu kan, gak kelar-kelar, padahal ini proyek cuman terlihat kecil gitu ya. Nah, ini kan mungkin karena dari awal sudah disepakati ya, pembangunannya dari bulan Februari sampai dengan Juli ini gitu kan ya, mungkin sesuai dengan target seperti itu. Sebenarnya sayang ya, saya pengen sih sebenarnya ya, jembatan ini ketika sudah jadi dan sudah di finishing gitu, tidak ada coret-coretan yang bikin kita kacau ya, maksudnya jelek gitu loh, jadi kotor gitu kan.
Saya sempat mengupdate underpass di Tambun itu kan penuh dengan coret, padahal itu dibangun dengan anggaran APBN ya, anggaran pusat yang cukup besar gitu kan, tapi dicoret-coret nggak jelas gitu. Nah ini seperti ini nih, ada coret-coretan tuh ya, mudah-mudahan sih tidak ada coretan seperti ini ya, jadi terlihat bersih ya, tidak merusak pemandangan secara signifikan seperti itu sih. Di sisi jembatan ini ada stempel, saya nyebut stempel ya, bahasa sederhana saya aja ya, ada stempel Adimix PCI Indonesia, dan saya nyebutnya agak susah jauh nih, pokoknya itu kontraktor ya. Ya, kedua ini di ujung sana itu pelaksanaan dari project ini ya. Ya, saya agak susah nih bacanya nih. Ya, pokoknya gitulah. Ada di ini kok, di proyek di ininya apa, ada keterangan proyek, dan ini yang terlihat jelas Adimix PCI Indonesia. Yang tahu saya ini adalah salah satu produsen konstruksi, salah satunya apa namanya, produksi precast. Precast ini nih berarti yang model ini nih, ini kan sebenarnya precast nih ya, precast beton gitu kan. Jadi yang kalau kita ada pembangunan jembatan seperti ini dibikin dudukannya ya, sudah juga didudukan, tinggal pasang grep gitu kan. Banyak perusahaan perusahaan karya ya, kayak Wijaya Karya, kayak BUMN Karya itu juga punya anak usaha membuat produksi precast seperti ini ya, banyak sekali. Tapi ini setahu saya di Adimix PCI ini sudah terkenal banget ya. Basis produksinya apa dari sisi konstruksi, dan ini dia bekerja sama pastinya ya. Jadi kalau dalam dunia konstruksi itu kayak KSO ya, KSO itu istilahnya kayak joint venture gitu, kayak joinan gitu lah ya, kita garap project. Kayak kemarin waktu itu belum lama saya pantau proyek LRT di Jakarta, dia juga kerjasama operasi atau KSO antara Waskita Karya dengan India Karya, dan di situ anak usahanya Lens yang bergerak di bidang persinyalan gitu kan. Jadi mereka berkolaborasi untuk membangun suatu proyek termasuk ini jembatan. Jadi tidak dibangun secara sendiri, tapi ini ada kerjasama. Ya di sini ada PCI mungkin lebih ke supply, bagaimana pemasangan precastnya termasuk produksinya ini ya kan, hasil dari Adimix PCI. Nah kalau yang pelaksananya itu mengerjakan pembangunan ini sampai dengan selesai dengan akhir gitu. Jadi sih lebih ke menyuplai ya kalau Adimix ini ya, sampai benar-benar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh kontraktor. Nah, sementara yang Tupodo itu di ujung yang logo itu ya, itu benar-benar mengawal dari awal sampai dengan akhir. Di proyek infrastruktur ini, jadi yang saya ulang sekali lagi di awal, bahwa secara durasi pembangunan itu dimulai dengan 25 Februari sampai dengan tanggal 24 Juli di bulan ini. Jadi masih ada waktu sekitar 10-11 hari ke depan ya, yang harus dikebut ya kan. Karena setahu saya kalau misalnya proyek nggak selesai sesuai dengan kontrak, nah mungkin ada beberapa kebijakan lainnya. Nah itu mungkin itu ya, mungkin seperti itu. Oke. Inilah penampakan terkini dari Kaliuyut. Saya pengen tahu sebelah sini Kaliuyutnya. Wih, hujan deras. Nggak hujan deras. Dan tadinya di sini bisa bawa jalan nih. Ada jembatan bambu, tapi sekarang udah dicopot karena ini kan sudah bisa dilintasi, buat orang-orang sudah bisa lintas, tapi kalau kendaraan belum boleh lewat sini. Kita lihat. Itu aliran airnya dari atas ya, dari jalan itu posisinya dia mengalir dari jalan sebelah sana, dia mengalir ke bawah. Jadi kalau misalnya ada banjir, dan mudah-mudahan sini mengalir benar-benar ngalir ya gitu kan, jadi buang air ke sini lancar ya di sebelah sana gitu ya. Itu kan enak ya. Dan ini nggak boleh dilewatin lagi. Saya penasaran ini apa sih, pipa apa ini, soalnya dipakai bersih gini nih. Kondisi Kaliuyut. Oke. Ini tinggal di aspal aja ya. Jadi di waktu yang bersamaan dari proyek ini, pembangunan rumah dan toko juga
dibangun. Dan ini jalur traffic yang lumayan padat. Pusat bisnis juga di sini. Dilihat nih, sebelah kanan juga ada ruko-ruko seperti itu. Tinggal finishing sekali lagi ya Sobat Infra ya. Kondisinya mendung jadi adem-adem aja ya, enak nih kalau adem begini. Jadi saya yakin yang tinggal dikerjakan tinggal beberapa ini aja, jadi finishing ini, jadi tinggal diaspal. Kabarnya sih aspal ya, kalau begini aja. Tuh, jadi beberapa kendaraan khususnya roda 2 ya diputar di sebelah kanan. Jadi dia masuk ke dalam perumahan, dikeluarkan di sini. Ini untuk motor ya, kalau mobil di ujungnya lagi. Memang menyulitkan posisi. Penampakan terkininya dari jembatan Kaliwuyut. Jembatan Kaliwuyut. Ini juga sudah dicor, soalnya kan tinggi ya, tapi nggak tahu dari sebelah sini kayaknya dicor juga nggak ya, nggak enggak. Ini buat akses kendaraan yang turun, nggak mungkin kalau misalnya ini kan ada ruko sebelah sini, ada ruko, dan kalau nggak dikasih akses ya pasti mobil bisa ngejeglong di sini. Di sebelah sana sudah dicor ya untuk akses keluar masuk kendaraan. Untuk kalau di sini apakah juga nanti akan dikasih akses juga? Belum tahu, tapi yang pasti sebelah sana sih dikasih nih. Oke, masih basah. Ya, masih basah ini. Masih ditutup. Nah, ini dari sebelah kiri ya. Semalam atau subuh itu hujan ya, jadi airnya nggak naik nih genangannya. Ini kondisi di kolong jembatannya. Oke. Halo Pak, Bapak lagi sibuk kayaknya Pak nih. Lagi sibuk ya Pak? Kalau di kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan kalau misalnya ada naik. Nah, mudah-mudahan kalau memang kontraknya tanggal 24 di bulan Juni, sebelum itu sih mudah-mudahan sudah beres ya, mudah-mudahan ya. Jadi bisa segera dilintasi oleh masyarakat. Nah, ini aksesnya. Jadi kalau misalnya ada pengguna jalan yang mungkin akan masuk ke area ruko sebelah sini seperti yang saya berdiri ini, sudah ada lintasan, jadi nggak usah khawatir mobil terbalik nih. Karena memang tinggi banget di sini nih. Lumayan tinggi. Ini adalah penampakan terkininya ya. Oke, kita coba kembali lagi ke area jembatannya, dan Yudit di sini dikubur ya. Jadi ada pemasukan Yudit sebelah sana ya. Kalau sampai dengan ke arah Kaliwuyutnya, di sini dikubur ya Yuditnya. Oke.
ininya. Semoga lekas beres, tuntas. Oke, sementara sampai sini dulu Sobat Infra atas informasi ini. Mudah-mudahan Sobat Infra terhibur dan mendapatkan informasi baru ya terkait pembangunan proyek infrastruktur jembatan Kaliut yang dibangun dari APBD Kabupaten Bekasi ya di tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan bagi Sobat Infra yang ingin memberikan kritikan silakan diskusi kita di kolom komentar. Dan bagi Sobat Infra yang kebetulan menemukan video saya di channel YouTube, selamat menonton, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan bagi Sobat Infra juga yang sudah mengikuti sejak awal, saya mengucapkan terima kasih, dan saya doakan bagi Sobat Infra semua yang bergabung di channel YouTube saya ini, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya akan terus mengupdate perkembangan infrastruktur yang ada di Bekasi, khususnya ya di Kabupaten Bekasi, pembangunan jembatan ya, dan normalisasi kali, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya ya akan terus mengupdate. Mudah-mudahan waktu saya ada untuk mengupdate seputar isu-isu infrastruktur. Dan mungkin bagi Sobat Infra yang mungkin ada informasi yang utuh saya kunjungi, silakan saja sampaikan di kolom komentar ya. Semoga Sobat Infra sekali lagi sehat-sehat selalu ya, dan dilimpahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Saya tutup dulu ya video saya kali ini di jembatan Kaliut. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.